Sebagai gembala itu sukacita tersendiri. Sukacita tersendiri, Pak, ya. Kalau sampai mereka bisa menjawab bahwa gembala sudah pernah berkunjung ke rumah mereka. Wow, iya. Itu adalah di gereja lokal. Hal yang sama juga di sinode gereja penyebaran Injil, saya langsung bayangkan gitu. Betapa sukacitanya para gembala dan jemaat itu kalau sampai seorang ketua sinode menyempatkan diri datang berkunjung dan mendoakan mereka. Dan itu akan membuat setiap gembala dan gereja lokal itu dibangkitkan lagi semangat mereka, dikuatkan hati mereka untuk semakin berkobar-kobar, mencintai Tuhan dan mencintai sinode gereja penyebaran Injil. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya hadir seorang tokoh yang luar biasa. 2 periode menjabat sebagai Ketua Sinode Gereja Penyebaran Injil tahun 2015 sampai 2025. 3 periode menjabat sebagai Direktur Seapin dan Ketua Stapin Majalengka tahun 2010 sampai 2025. Kita sambut dengan hangat Pendeta Dr. Peter Napitupulu. Selamat datang Om Peter, luar biasa. Terima kasih buat kesempatannya dan kita ada di sini untuk bercerita Om mengenai pengalaman Om Peter, Pak Peter sebagai khususnya Ketua Sinode GPI 2 periode ini. Ya, kiranya ini bisa memberkati para pemirsa yang menyimak video ini. Pak Peter, saya ingin bertanya. Ya. Sebagai ketua sinode, lalu direktur Seapin, lalu ada juga catatan Bapak menjadi dosen tetap di Stapin Majalengka sekarang, ditambah gembala di GPI Jatimurni, pengelola sekolah Kristen Petra Jatimurni Bekasi, penanggung jawab PPA Petra Jatimurni, juga kepala keluarga. Wow, banyak sekali hal yang luar biasa yang harus Bapak emban. Saya ingin bertanya Pak, kira-kira apa yang Bapak rasakan atau alami pertama kali Bapak mengetahui kalau Bapak dipilih, ditunjuk untuk menjadi Ketua Sinode GPI, Pak? Saya penasaran gimana perasaan Bapak waktu itu. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi, bersyukur pada saat ini kita bisa berjumpa dalam kesempatan ini dan tentang bagaimana perasaan saya ketika pertama sekali diminta atau dipilih menjadi Ketua Sinode Gereja Penyebaran Injil. Iya. Tentu itu adalah tahun 2015 yang lalu ya. Wow, 2015. Nah, ya. Pada saat itu saya terus terang merasa belum siap. Karena memang selain ada penggembalaan yang memang membutuhkan fokus, pada saat itu pun saya masih aktif menjadi Direktur Seapin Majalengka dan Ketua Stapin Majalengka. Dan pada saat itu pun itu baru saja terakreditasi sehingga banyak tugas ke depan yang harus dilakukan. Dan pada saat itu perasaan saya, wah ini tambah tanggung jawab lagi nih, kira-kira begitu. Tambah tanggung jawab ya Pak ya. Iya. Jadi sempat alami belum siap. Ya. Tapi bagaimana akhirnya Bapak memutuskan, ya saya bersedia mengemban jabatan ini? Ya, dan karena memang secara pribadi pun saya memiliki hubungan sama Tuhan. Ya, dan pada saat itu juga dalam doa, dalam mengambil tuntunan Tuhan dalam hidup saya,
pada saat itulah ada peneguhan juga Wow. yang berkata, ya udah, walaupun tanggung jawab bertambah lagi, inilah waktunya. Iya. Jadi saya melihat ini merupakan kairosnya Tuhan. Wow, luar biasa. Kairosnya Tuhan. Ya. Kita akan ikuti lebih dalam lagi tentang bagaimana kairos Tuhan bekerja di dalam kehidupan hambanya Pendeta Dr. Peter. Pak Peter, dengan banyaknya aktivitas itu, boleh nggak Pak ceritakan kepada kami bagaimana ini Bapak bisa atur jadwalnya seminggu itu gimana Pak caranya supaya bisa semua berjalan dengan baik? Mungkin bisa jadi tips and trick buat pemirsa sekalian atau Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing. Boleh Pak ceritakan Pak? Ya, tentu di setiap lembaga yang saya pimpin sudah ada pengurus-pengurus di sana. Oh. Dan ada juga sekretaris yang juga menolong jadwal-jadwal yang ada. Sehingga satu dengan yang lain saya selalu perhatikan supaya ada koordinasi dari setiap sekretaris-sekretaris yang ada, sehingga jadwal itu tidak akan bentrok satu dengan yang lain. Oh ya, jadi ada sekretaris Pak. Ya, betul. Apakah di setiap jabatan Bapak, katakanlah sebagai ketua sinode, Ya. ada sekretaris sendiri, Ya. sebagai ketua stapin, Ya. ada Oke, baik. Dan Sehingga dalam hal ini pun ya, memang ada waktu yang memang sudah disepakati. Hari-hari apa yang memang harus ada di kantor sinode, hari-hari apa yang harus ada di gereja lokal, dan hari-hari apa yang memang ada yang harus ada di kampus Siapin Stapin Majalengka. wow. Walaupun memang tertolong juga dengan cara ada online juga. Oh, Sehingga ya, bisa ya. ditolong dengan pertemuan-pertemuan pun bisa melalui Zoom. Ya, dengan Zoom Pak ya. Ya, betul. Ya, berarti teknologi juga menolong. Menolong. Ya, karena saya yakin pasti ada hal yang Bapak atur sedemikian rupa sehingga semua fungsi ini berjalan dengan baik. Betul. Dan saya yakin seperti ini Pak, apakah Bapak juga setuju bahwa untuk kita bertumbuh kuat harus tertanam berakar dalam Pak ya? Ya, betul. Dan karena itu saya ingin bertanya Pak, adakah kebiasaan rohani yang Bapak tetap kerjakan, tetap simpan, tetap lakukan dengan setia sampai hari ini yang menjadi fondasi Bapak untuk mengerjakan segala sesuatunya saat ini Pak? Ya, ada satu prinsip yang berkata bahwa kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Menarik, Ya. menarik. Jadi kita memberi apa yang kita miliki. Sehingga sebagai seorang hamba Tuhan pun, ya saya mengupayakan supaya saya memiliki keintiman dengan Tuhan. Oke, keintiman dengan Tuhan Pak ya. Saya bersama dengan istri saya pun dalam keluarga sudah menetapkan supaya setiap jam 4 pagi kami itu memastikan diri mulai berdoa di pagi hari mencari wajah Tuhan. Wow, setiap jam 4 pagi Ya, Pak. betul. Dengan pasangan sampai hari ini Pak. Sampai hari ini. Wah, luar biasa. Ini ternyata ada sebuah rahasia. Wah, eksklusif sekali wawancara kita kali ini ya. Kita dapat rahasianya kalau Bapak, Ibu, Saudara semua mau sukses, mau bertumbuh kuat, lihat ada sebuah fondasi rohani. Pak Peter sampaikan, bangun keintiman dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Selain itu Lalu, Pak, juga memang pembacaan firman Tuhan itu sudah menjadi gaya hidup ya. Dan ada lagi disiplin rohani seperti berpuasa. berpuasa. Ya, berpuasa itu sudah menjadi gaya hidup dari dulu, dari sekolah Alkitab sampai sekarang ini. Wow, wow, Itu luar yang biasa. dilakukan. Jelas saja sekarang kita tahu ya, wajar kalau ternyata itu yang membuat seorang Bapak Peter Nabi Tupulu hari ini bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa karena ada fondasi-fondasi rohani yang kuat, yang terus setia dibangun sampai hari ini. Kita lanjut Pak, bahwa melihat bagaimana Bapak memimpin sinode GPI 2 periode ini, apa fokus
dari gereja penyebaran Injil dalam 2 periode ini, Pak? Ya, ketika 2015 ke 2020 yang lalu ditetapkan fokus, Ya. itu mengacu kepada visi gereja penyebaran Injil tentang kesatuan. Dan dalam kesatuan itu kita ambil kata yang bisa padanan kata kesatuan dengan kata harmonis. Oke. Jadi pada saat itulah kita mulai membangun keharmonisan. Wow. Pertama, harmonis itu adalah pasangan suami istri yang harmonis. Itulah tahun, ya, jadi 1 tahun pertama 2015 ke 2016. Baru berikutnya adalah keluarga yang harmonis. Itu mulai dari 2016 ke 2017, di mana bukan hanya suami istri yang perlu harmonis, tapi orang tua dengan anak pun perlu harmonis. Dan berikutnya adalah gereja lokal yang harmonis. Itulah 2017 sampai 2016 kepada tahun berikutnya. Di mana pada tahun berikutnya pun ada rayon yang harmonis. Oke. Dan diakhiri dengan sinode gereja penyebaran Injil yang harmonis. Kesatuan atau keharmonisan ini merupakan fokus sejak awal, karena tanpa kita bisa harmonis, bisa bersatu, kita tidak dapat melakukan banyak. Dengan kita melakukan hal-hal ini secara berkotak-kotak, satu dengan yang dan terkotak-kotak, kita nggak bisa melakukan ini. Dalam kesatuanlah kita dapat optimal melakukan pekerjaan Tuhan. Iya, dan dari penjabaran Bapak tadi sangat detail bahwa itu dimulai dari keluarga, Pak, ya, dari pasangan. Ya, dari pasangan suami istri yang luar harmonis. biasa. Untuk sebuah sinode yang harmonis harus bisa diupayakan pasangan yang ada di dalamnya, yaitu rohaniwan itu harus harmonis dulu, Pak. Betul, Pak. Betul. Wow, luar biasa. Lalu, Pak, bagaimana strategi Bapak dalam menerapkan fokus sinode tersebut? Ya, dalam menerapkan hal tersebut, tentu saya sebagai ketua sinode pun harus menjadi teladan. Ya, menarik ini, menarik ini. Harus menjadi teladan, karena memang saya dengan istri saya pun bukanlah orang yang sempurna, ya. Tetapi kami telah bersedia untuk apa yang sudah ditetapkan dalam fokus, kami coba hidupi. Dan kami coba praktekkan sehingga itu dimulai dari kami. Dan demikianlah kami juga mengajak para perangkat pimpinan pusat dan ketua-ketua pimpinan daerah dan ketua-ketua rayon dan para gembala, kami juga ajak untuk bisa masuk kepada fokus tersebut. Wow, luar biasa. Jadi pendekatan yang Bapak lakukan adalah harus dimulai dari saya terlebih dahulu, dari keluarga saya. Betul. Pak, ya, benar ya, menjadi sebuah teladan baru. Betul. Fokus itu bisa dikerjakan oleh yang lain. Betul. Ya, luar biasa. Dan saya dengar, Pak, bahwa dan saya juga menyaksikan bahwa dalam kepemimpinan Bapak, pemirsa mungkin juga sudah pernah dikunjungi oleh Pak Peter gereja lokalnya. Kalau ada boleh komen di kolom komentar yang tersedia. Pak Peter ini adalah ketua sinode yang aktif mengunjungi gereja-gereja lokal GPI di seluruh Indonesia. Pertanyaan saya, Pak, selama perjalanan kunjungan tersebut, apakah ada pengalaman yang mungkin lucu, mengesankan, atau menyedihkan mungkin, Pak? Mungkin cerita ini boleh dibagikan di forum kita kali ini. Silakan, Pak. Gereja lokal di Sinode Gereja Penyebaran Injil ini sampai hari ini ada sekitar 440-an. 440, wow. Ya, 440-an gereja lokal. Dan bersyukur oleh kemurahan Tuhan,
dalam 10 tahun saya menjadi ketua sinode, setidaknya sekitar 90% daripada gereja lokal ini saya sudah kunjungi. 90% sudah dikunjungi, luar biasa. Untuk seluruh Indonesia. Untuk seluruh Indonesia, Pak ya. Dari daerah ke daerah 90% dari 440 sudah dikunjungi. Wow. Ya. Dan kalau mengingat bagaimana kunjungan yang kami lakukan, saya memang ketika berkunjung sudah pasti mengajak dan melibatkan ketua-ketua pimpinan daerah atau perangkatnya ketika berkunjung. Dan memang ketika berkunjung dengan ketua atau perangkat pimpinan daerah dan juga ketua rayon tersebut, mereka kadang berkata, wah, kami ini hanya menemani Pak Peter aja, kami capek. Seperti itu mereka, Pak ya. Padahal Pak Peter selain berkunjung juga menyampaikan firman dan berdoa. Tetapi kelihatan kok nggak capek-capek ya. Kekuatan dari Tuhan itu, Pak ya. Luar biasa. Mungkin daerah yang paling sulit untuk dijangkau, Pak, ada pengalaman Bapak? Ya, dan memang ketika berkunjung seperti itu, ada pengalaman yang juga, kalau boleh saya katakan sedikit, ya menyedihkan. Karena pernah ke Kepulauan Talaut, ada salah satu gereja di sana. Ketika berkunjung ke sana, maka di lokasi tersebut pun saya terjatuh, cedera kaki, sampai harus saya di kursi roda untuk sekian bulan. Oh, wow, itu harga yang dibayar, Pak. Betul, betul. Wow, wow. Menarik Bapak Ibu ya. Ternyata perjalanan kunjungan tidak selalu menyenangkan. Ada peristiwa-peristiwa, tapi ini menyenangkan untuk dikenang jejak langkah ini, Pak ya. Kemudian kami juga berkunjung ke daerah Papua. Papua. Ya, di daerah Papua ada 3 provinsi sekarang, gereja kita di 3 daerah, kami sudah berkunjung ke sana, dan itu juga memang itu menurut saya paling jauh yang dikunjungi. Tidaklah mudah mengunjungi gereja-gereja lokal di sana, tetapi yang saya mau katakan bahwa berkunjung sampai ke daerah-daerah tersebut, itu pun menjadi satu sukacita tersendiri bagi kami. Kenapa? Sampai karena mereka merasa, wah, ketua sinode kita sudah datang nih. Sampai mereka juga menyiapkan topi adat Papua gitu. Sampai mereka juga siapkan yaitu semacam selempangka atau itu. Nah, yang tradisi penghormatan, Pak ya. Tradisi penghormatan pakaian adat di sana, dan saya pun sukacita untuk berjumpa dengan mereka walaupun Papua itu jauh. Nah, ada lagi yang terakhir ya, yang merupakan kesan tersendiri ketika kami berkunjung ke Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu adalah daerah 16 kita sebut, ya. Dan di Kepulauan Riau itu ada satu tempat namanya Pulau Mentengah. Mentengah. Jadi dari Tanjung Pinang itu sekitar 5 jam perjalanan melalui laut. Dan itu perjalanan hanya 1 kali dalam 1 hari pergi. Kalau pulangnya besoknya lah. Nunggu besok, harus bermalam dulu. Bermalam dulu. Nggak bisa langsung 1 hari itu PP. Karena nggak ada transportasi. Dan ada gereja kita yang kami kunjungi di sana, dan itu di atas laut. Di atas laut. Jadi kami pun ketika berkunjung ke sana 4 jam lebih kurang bisa naik feri. Tetapi berlanjut lagi diganti dengan transportasi yang baru, yaitu namanya pongpong.
Ada yang tahu Bapak Ibu pompong itu apa? Pompong itu semacam speedboat yang hanya kami saja ada di dalam dengan 2-3 orang lainnya, hanya itu, tetapi pakai mesin, dan kita di lautan bebas berjalan sekitar 1 jam. Oleh hanya kemurahan Tuhan saja tidak terjadi ombak, sehingga saya dengan istri saya pergi, dan ketika kami tiba di sana, dari laut untuk naik kepada lokasi gereja itu naik tangga lagi, naik tangga kayu, jadi harus kuat seperti mendaki gunung ini. Akhirnya tiba di sana, dan ketika malam harinya tidur juga, itu di bawah itu laut gitu loh. Wow. Jadi saya katakan sama istri saya, kita ini akan tidur di atas laut malam ini gitu. Dan kami bersyukur karena suku laut di sana yang sudah dimenangkan bagi Tuhan, mereka sangat sukacita sekali ketika kami datang, dan kami pun bersyukur bisa jumpa, menguatkan dan mendoakan mereka. Dan ketika pulang, pagi-pagi harus cepat. Oh, kenapa Pak? Karena jangan sampai nanti air laut itu menjadi surut. Oh. Jadi jam 5 pagi memang sudah harus ada di pompong itu lagi untuk berangkat pulang. Memang cuma pompong itu. Hanya itu. Kalau nanti kami terlambat dari jam 5 pagi, udah surut, nanti air nggak ada lagi untuk bisa akhirnya transportasi jalan. Jadi jam 5 gelap-gelap seperti itu, kami harus segera masuk lagi di pompong dan berangkat lagi. Tapi sukacitanya sekali lagi, selalu sukacita berjumpa dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat. Gitu. Wow, luar biasa. Dengan cerita ini, tentu keluarga besar GPI patut bersyukur juga bahwa Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan GPI untuk terus menginjil di berbagai daerah, bahkan daerah yang terpencil seperti yang tadi sudah kita dengar kisah perjalanan dari Bapak Peter. Menarik Pak Peter, saya penasaran apa yang mendorong Bapak untuk mau melaksanakan pelayanan seperti ini, Pak? Ya, saya ini adalah selain ketua sinode, saya juga adalah gembala jemaat. Iya, iya. Jika anggota jemaat yang saya layani ditanya oleh seseorang, siapa gembalamu? Mereka akan berkata, Pendeta Peter Napitupulu. Dan kalau ada pertanyaan berikutnya, sudah pernah nggak dari rumahmu ini? Mereka akan bangga berkata, ya sudah pernah dari rumah kami. Dan sudah pernah berdoa untuk keluarga kami. Wow. Bagi saya sebagai gembala, itu sukacita tersendiri. Sukacita tersendiri Pak ya. Kalau sampai mereka bisa menjawab bahwa gembala sudah pernah berkunjung ke rumah mereka. Wow, iya, iya. Itu adalah di gereja lokal. Hal yang sama juga di sinode gereja penyebaran Injil, saya langsung bayangkan gitu. Betapa sukacitanya para gembala dan jemaat itu kalau sampai seorang ketua sinode menyempatkan diri datang berkunjung dan mendoakan mereka. Dan itu akan membuat setiap gembala dan gereja lokal itu dibangkitkan lagi semangat mereka, dikuatkan hati mereka untuk semakin berkobar-kobar, mencintai Tuhan dan mencintai sinode gereja penyebaran Injil. Wow, jadi memang sudah Bapak lakukan sejak di gereja lokal. Betul. Wah, ini jadi sebuah pertanyaan buat kita para gembala, mungkin juga yang menonton. Mari dengan kesaksian dari ketua sinode kita, semangat untuk mengunjungi jemaat Tuhan boleh bangkit bagi kita para gembala. Puji Tuhan. Lalu Pak Peter, saya bertanya lagi, apakah menurut Bapak sebagai seorang pemimpin sinode memang wajib perlu mengunjungi daerah-daerah gereja lokal yang ada di seluruh Indonesia? Bagaimana menurut Bapak? Ya, hal ini memang sedapat mungkin ya sebagai pimpinan sinode perlu tahu lapangan. Perlu tahu lapangan, Pak ya. Ya. Karena kalau kita membuat program kerja dan mengarahkan
warga Sinode Gereja Penyebaran Injil ini kepada program-program tertentu, kiranya kita harus mendasari dengan cara kita memang sudah kenal lapangan. Oh ya. Sehingga tatkala kita membuat program kerja, tidak kita buat itu tidak membumi. Oh betul. Harus Sehingga sudah tahu daerahnya Pak ya. Ya, dengan kita tahu daerah, dengan kita kenal siapa yang kita pimpin ini, tatkala kita membuat program kerja juga ke depan, itu akan bisa sesuai dengan konteks di mana kita memimpin dan konteks dari warga Sinode GPI yang sedang kita pimpin dan kita tahu mereka di lapangan itu. Wow, luar biasa. Jadi ini merupakan sebuah mungkin standar baru yang di-set oleh Pak Peter agar para pemimpin ke depan harus sedapat mungkin, tadi kata yang dipakai, sedapat mungkin bisa mengerti, bisa mengenal siapa yang dipimpin, dengan salah satunya turun ke lapangan. Ya, sekarang kita mau bahas tentang tantangan Pak. Pasti selama Bapak memimpin di 2 periode ini, 10 tahun dalam masa jabatan Bapak sebagai Ketua Sinode, tidaklah selalu berjalan mudah. Karena itu mungkin apa Pak tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam pelayanan Bapak sebagai Ketua Sinode? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap 5 tahun ada fokus di Sinode GPI. Ya, mengarahkan rohaniwan gereja penyebaran Injil sampai kepada jemaat untuk dapat sampai kepada fokus yang kita sudah sepakati bersama di musyawarah besar gereja penyebaran Injil. Itu memang butuh effort untuk bisa membawa mereka sampai kepada fokus-fokus yang sudah kita tetapkan tersebut. Dan yang kedua, membawa rohaniwan gereja penyebaran Injil yang sekarang jumlahnya sudah di atas 1.000 orang. 1.000 orang. Ya. Wow, luar biasa. Untuk tetap ada di dalam melakukan dengan tepat tata gereja dan tata tertib Sinode Gereja Penyebaran Injil. Kalau di istilah di tempat lain dikatakan ini adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini memang satu pergumulan tersendiri. Karena apa? Karena memang ada-ada saja persoalan di setiap gereja lokal. Ya. Tetapi kalau kita mau sinode kita ini berjalan dengan baik, hendaknya semua mengikutinya. Ya. Namun, secara fakta selama 2 periode ini, sebahagian di antara mereka ada juga yang coba tidak mengikuti dengan utuh. Dan dalam hal inilah menjadi pergumulan tersendiri bagaimana untuk terus bisa secara keseluruhan kembali kepada tagar tatib sehingga keharmonisan pun bisa terjadi. Ya. Lalu apa ada kiat-kiat tertentu yang Bapak lakukan untuk bisa mengatasi tantangan ini, membawa mereka semua bisa harmonis, mengikuti tatib mungkin Pak? Ya, 5 tahun pertama dalam fokus Sinode Gereja Penyebaran Injil itu adalah tentang keharmonisan. Ya. Tapi 5 tahun berikutnya, 2021 sampai 2025 ini ada yang kita sepakati fokus Sinode Gereja Penyebaran Injil, yaitu mengekspresikan 9 buah Roh Kudus sebagai landasan ya untuk mengobarterapkan 9 karunia penyataan Roh Kudus. Dan di dalam hal inilah salah satu buah Roh Kudus itu adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan. Dan buah roh kelemah lembutan ini, kalau kita bicara kelemah lembutan, Yesus sudah berkata
di dalam Matius pasal 11, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Yesus tidak berkata, belajar kepadaku cara tengking setan, cara berdoa, cara berkhotbah, itu sih sudah otomatis. Namun Yesus di perjanjian baru menyampaikan penekanan utamanya, belajar kepadaku tentang lemah lembut dan rendah hati. Dan kelemah lembutan dan kerendahan hati inilah yang menjadi modal bagi hidup saya juga. Untuk bisa saya terapkan dalam hal mengarahkan semua rohaniwan gereja penyebaran Injil. Ada di antara mereka yang belum sampai kepada harmonis. Ada yang di antara mereka yang belum menerapkan dengan tepat tata tertib gereja penyebaran Injil. Tetapi dengan modal buah roh kelemah lembutan inilah saya menuntun mereka, saya mengarahkan mereka untuk sampai mereka bisa ke arah mencapai fokus sinode gereja penyebaran Injil dan menerapkan tata gereja dan tata tertib sinode gereja penyebaran Injil. Wow, luar biasa. Dari kelemah lembutan itu Bapak bisa mengarahkan mereka semua. Ternyata ada hubungan antara kelemah lembutan dengan kepemimpinan, Pak, ya. Dan itu Bapak pelajari dari Tuhan kita Yesus Kristus. Betul. Bapak Ibu menarik kalau ada yang penasaran tentang topik kelemah lembutan. Di akhir video ini saya akan bagikan link khotbah Pak Peter yang khusus membahas tentang kelemah lembutan. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya juga. Wow, luar biasa Pak. Dan 10 tahun, hampir 10 tahun Pak ya, sudah berjalan. Dan saya memang menyaksikan sendiri banyak transformasi yang Bapak kerjakan. Banyak hal baik yang sudah dihasilkan dalam periode kepemimpinan Bapak. Tapi dari banyak itu boleh nggak Pak? Satu aja bagikan kepada kami, ceritakan kepada kami Pak, kira-kira apa satu aja perubahan yang paling Bapak syukuri yang telah terjadi dalam kepemimpinan Bapak? Ya, bersyukur kepada Tuhan yang sudah memampukan saya, tentu bukan hanya saya, tapi juga teman-teman perangkat pimpinan pusat ya. Dan itu juga didukung oleh ketua-ketua Pimda dan ketua-ketua rayon dan para gembala, di mana dengan saya melakukan kunjungan ya kepada lebih kurang 90% gereja lokal di seluruh Indonesia, maka saya perhatikan hati daripada setiap gembala dan rohaniwan gereja penyebar Injil, termasuk hati daripada anggota-anggota jemaat itu, bisa menyatu dari tingkat gereja lokal sampai pimpinan pusat. Yang selama ini mungkin mereka pikir, mungkinkah ketua sinode kita bisa menyentuh kita? Mungkinkah ketua sinode kita bisa kita lihat? Mungkinkah ketua sinode kita bisa sama-sama berdoa dan mendoakan kita? Ternyata dalam 10 tahun ini Tuhan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan dengan demikian hati setiap gereja lokal, gembala-gembala yang ada dan rohaniwan yang sudah dekat dengan ketua sinode, membuat hati mereka akhirnya semakin mencintai Tuhan karena didoakan dan juga diimpartasi. Dan yang kedua, hati mereka juga semakin mencintai sinode gereja penyebaran Injil. Maka dengan demikian di berbagai tempat saya sampaikan satu semacam jargon. Apa itu Pak? Yaitu saya katakan kepada mereka bahwa sinode GPI ini adalah rumah kita. Sinode GPI ini adalah keluarga kita. Pak, boleh momen ini kita ajak sama-sama pemirsa untuk sama-sama lakukan itu Pak ya? Boleh Pak, dipimpin Pak, silakan Pak. Ya,
Kalau nanti saya katakan Sinode GPI, semua berkata rumah kita. Rumah kita. Sinode GPI, keluarga kita. Keluarga kita. Ya, 1, 2, 3. Sinode GPI, rumah kita. Sinode GPI, keluarga kita. Sekali lagi, Sinode GPI, rumah kita. Sinode GPI, keluarga kita. Tepuk tangan. Wah, luar biasa. Kita doakan agar ini tidak menjadi sekedar jargon, tapi benar-benar menjadi semangat seluruh warga besar Gereja Penyebaran Injil. Luar biasa, Pak. Lalu ada lagi, Pak, mungkin yang mau dibagikan dari hal tersebut. Bagaimana Bapak melihat perubahan itu benar-benar terjadi dalam kepemimpinan Bapak? Ya, dengan mereka melihat Sinode Gereja Penyebaran Injil ini sebagai rumah mereka dan sebagai keluarga mereka, maka mereka pun semakin memiliki sense of belonging. Sense of belonging terhadap Sinode Gereja Penyebaran Injil. Wow, luar biasa. Ya, dan itu satu dari sekian banyak perubahan hal-hal baik yang sudah terjadi. Luar biasa, Pak. Dan kita masuk di dalam sesi ini, adakah, Pak, harapan atau doa Bapak untuk generasi berikutnya? Karena tentu seperti seorang pelari estafet, Bapak sudah mendekati masa untuk Bapak menyerahkan tongkat estafet. Tapi mungkin ada pesan khusus buat generasi muda, para generasi penerus, Pak, dalam momen ini kiranya Bapak bisa bagikan untuk kami. Ya, semua generasi muda, ya. Tapi saya awali dulu dari generasi yang senior. Oh, semua generasi dapat hadiahnya, aman. Ya, semua generasi senior, saya menguatkan kita, ya, supaya kita yang sudah menangkap visi dari Tuhan untuk pelayanan yang sudah kita bangun selama ini. Saya menguatkan Bapak Ibu sekalian supaya selain bersemangat, ya, untuk terus melakukan aktivitas, mengembangkan, memajukan semua gereja lokal dan pelayanan Bapak Ibu, namun ada hal yang penting, supaya kita juga menyiapkan juga generasi next generation. Tatkala kita sudah layani, siapa yang akan memimpin selanjutnya setelah kita? Itu sesuatu yang sangat penting diupayakan, didoakan, digumulkan sampai terjadi. Sehingga sebesar apapun pelayanan yang pernah kita bangun sekarang ini, doa dan harapan kita, bangkitkanlah Elisa-Elisa yang bisa lebih hebat dibanding pelayanan Elia sebagai pendahulu. Elia hebat, tetapi karena memang ada generasi yang sudah disiapkan untuk penerima tongkat estafet berikutnya, yaitu Elisa, maka pelayanan Elisa itu jauh lebih hebat dibanding pelayanan Elia. Maka saat ini saya menguatkan semua kita, para Bapak Ibu, penerima-penerima visi, pengemban visi, yang melayani dan saat ini mungkin usia kita sudah lanjut, tugas penting selain memajukan pelayanan kita adalah untuk menggumuli sampai Elisa-Elisa yang akan menerima tongkat estafet ini, kita gumuli dengan baik. Dan kepada generasi muda,
kalau kita melihat orang tua kita atau bapak rohani kita sudah melakukan pelayanan dari awal, mereka sudah menerima tongkat estafet itu, menerima pelayanan itu, dan juga mereka sudah berjuang dan memberikan hati mereka, doa mereka, pikiran mereka, sampai apapun mereka pertaruhkan di sana. Bolehkah kita sebagai generasi muda, baik anak gembala atau saudara adalah anak rohani dari gembala atau bentuk pelayanan yang lainnya, bolehkah kita juga memiliki hati untuk bersedia dan rela meneruskan pelayanan para pendahulu kita? Ya, wow. Sehingga tidak akan ada pelayanan yang tadinya hebat, tapi karena tidak ada yang rela untuk meneruskan pelayanan tersebut, akhirnya ada pelayanan yang mati suri, bahkan akhirnya menjadi tidak ada lagi pelayanan. Itu kita hindari. Butuh kerelaan untuk semua kita generasi muda, anak-anak, adik-adik saya yang muda, milikilah hati untuk dapat menangkap bahwa ada warisan yang harus kita lanjutkan, yang sudah dimulai oleh orang tua kita atau bapak rohani kita. Terima kasih. Luar biasa. Ini menjadi sebuah pesan yang sangat mendalam, sangat berarti, Pak. Doakan agar kami generasi muda, karena saya juga termasuk generasi muda, generasi penerus. Halo, shalom para generasi muda, generasi penerus. Semangat terus ya. Kita pegang apa yang Pak Peter sampaikan sebagai doa dan harapan. Dan kata kuncinya tadi adalah hati yang rela. Yes. Yang rela, mau peduli, mau melihat bagaimana Tuhan sudah bekerja melalui orang tua kita, orang tua rohani kita, dan hati yang rela itu yang menguatkan kita untuk mempersiapkan diri, menerima tongkat estafet dan melanjutkannya. Wow, luar biasa sekali Pak Peter. Kita sudah ada di penghujung acara, Bapak Ibu Saudara semua. Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian, pengorbanan yang sudah Pak Peter berikan untuk Sinode Gereja Penyebaran Injil. Dan doa kami kiranya cerita ini, kisah ini menjadi inspirasi, teladan khususnya bagi kami generasi muda, generasi penerus. Dan doa kami Pak, Tuhan terus menyertai perjalanan Bapak ke depan untuk terus menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Oke. Terima Kita kasih. akan tutup sesi ini dengan Pak Peter pimpin kita lagi untuk jargon GPI Sinode kita, GPI rumah kita, dan boleh tutup dalam doa Pak untuk kita semua. Ya. Baik. Kita doa dulu. Kita doa dulu boleh Ya, Pak. mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memulai Sinode Gereja Penyebaran Injil ini, dimulai dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Jentan Wijaya, dan yang lalu pun telah dilanjutkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Dianto dan Bapak Pendeta John Bega. Dan akhirnya hamba-Mu sudah 2 periode dalam hal melanjutkan dan meneruskannya. Kami doakan supaya Gereja Penyebaran Injil ke depan akan terus dipimpin Tuhan. Amin. Yes. Dan semakin bertumbuh, Ya Tuhan. semakin jadi berkat, dan semakin berkualitas bermitra. Dan kami pun selain berkualitas bermitra, dan terus Tuhan bawa sampai kami melihat rencana Tuhan yang besar dan lebih besar terjadi di Sinode Gereja Penyebaran Tuhan, Injil ini. Ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya dalam waktu ke depan pun Tuhan bangkitkan generasi-generasi yang menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih hebat daripada pendahulu-pendahulu pemegang-pemegang visi. Bangkitkan generasi baru.
bangkitkan pemimpin-pemimpin baru. Amin. Dan kami doakan diberkatilah Sinode Gereja Penyebaran Injil Ya Tuhan. seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan dari semua rohaniwan, perangkat rayon, perangkat daerah, perangkat pimpinan pusat sampai Dewan Pembina. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Bolehkah saat ini kembali jargon yang tadi kita ucapkan? Kalau saya katakan nanti Sinode Gereja Penyebaran Injil, maka kita akan ucapkan, saudaraku, rumah kita, Sinode Gereja Penyebaran Injil, keluarga kita. Saya akan ucapkan dan berikan kode. 1, 2, 3. Sinode Gereja Penyebaran Injil, rumah kita. Sinode Gereja Penyebaran Injil, keluarga kita. Sekali lagi, Sinode Gereja Penyebaran Injil, rumah kita. Sinode Gereja Penyebaran Injil, keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Pak Peter. Luar biasa. Tuhan berkati. Shalom.